Bagi kalian pecinta kuliner pedas, wajib coba nih sambal oseng mercon. Daging dan tetelan yang berpadu dengan cabai rawit merah dijamin bikin kalian keringatan. Nampol deh pokoknya. Oh iya, rasa pedas pada cabai karena adanya kandungan kapsaisin. Meski bisa menyebabkan sensasi terbakar di mulut, cabai ternyata banyak mengandung vitamin C. Bahkan kandungannya bisa lebih tinggi dari buah jeruk. Manfaat lainnya bisa meningkatkan metabolisme tubuh, menyehatkan jantung, menjaga fungsi otak lebih baik, dan dapat membangkitkan hormon bahagia. Sakti deh khasiatnya. For your info nih, di Indonesia ada beberapa jenis cabai yang sudah familiar. Mulai dari cabai merah, cabai hijau, cabai rawit, dan cabai keriting. Di luar negeri ada cabai paprika yang asalnya dari Amerika Selatan. Cabai jalapeno dari Meksiko dan cabai habanero atau cabai gendot yang berasal dari semenanjung Yucatan. Pems, ini dia bahan yang digunakan untuk membuat sambal oseng mercon. Sebelum dimasak dengan bumbu, daging dan tetelan sapi harus direbus dengan panci presto. Waktu merebusnya sekitar 1 jam, biar tekstur dagingnya lembut dan empuk. Lanjut, kita tumis cabai dan bumbu halus sampai aromanya menyeruak. Udah mantap nih. Tinggal tambahin daun salam dan lengkuas supaya aromanya menyeruak. Disusul cabai rawit dan tetelan sapi. Widih, dijamin lemaknya pecah di mulut. Sekarang masukin daging presto fams. Aduk sampai bumbu rata ke seluruh daging. Kalau yang pedasnya sedang-sedang aja, ada pangek masin asam gelugur. Menu khas dari Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Menu ini memiliki tekstur kental karena santan. Rasanya yang gurih bisa membangkitkan selera makan. Katanya nih, lemak pada santan bisa mencegah pembentukan lemak dari asupan gula dan karbohidrat loh. Bumbu tambahan yang wajib ada pada masakan ini adalah asam gelugur. Penggunaan asam ini juga biasa dipakai dalam masakan khas Melayu. Jenis ikan yang dipakai bisa jenis apa aja. Kali ini kita pakai ikan nila saja ya. Semua bumbu jangan lupa diulek sampai halus. Lalu peras kelapa untuk mendapatkan santan. Masak bumbu dengan santan pems. Setelah mendidih, masukkan deh daging ikan nila. Masak sekitar 30 menit pems sampai daging ikan matang dan bumbu meresap sempurna. Mantap deh! Oh iya fams, asam gelugur ternyata nggak cuma dijadikan campuran dalam masakan saja. Daunnya juga bisa loh dijadikan minuman, namanya teh asam gelugur. Sebaiknya pilih daun asam gelugur yang berwarna gelap, lalu iris tipis deh. Jemur di bawah sinar matahari sekitar 3 jam. Kalau sudah kering, tumbuk daun sampai teksturnya jadi serbuk. Lalu siap diseduh dengan air panas deh. Biar makin mantap, tambahkan gula sesuai selera. Katanya sih, mengkonsumsi air rebusan daun asam gelugur dipercaya ampuh untuk menurunkan berat badan dan berkhasiat menekan nafsu makan. Wah, cocok dikonsumsi buat kalian yang mau nurunin berat badan nih. Kenalin fams, ini namanya sayur pedas buah palem. Kuliner ini makanan khas dari kota Batu Malang, Jawa Timur. Tekstur daging buahnya lembut dan kenyal fams. Apalagi berpadu dengan kuah pedas dan disantap dengan nasi jagung. Makin juara kenikmatannya. Selain bumbu, ada tambahan tahu, tempe, tempe bungkil, daun kemangi, pete, bunga bawang atau belalu, dan buah palem. Fams, cara ambil daging buah palem butuh usaha ekstra loh, soalnya cangkangnya lumayan keras. Lalu bersihkan daging buah palem dari kulit ari supaya rasanya nggak sepat. Terus potong dan kukus sampai empuk. Berikutnya haluskan bumbunya fams. Biar rasa pedasnya berasa, masukkan cabai yang banyak. Maklum, namanya juga sayur pedas. Kalau buah palem sudah empuk, tumis bumbu halus sampai matang. Jangan lupa kasih air secukupnya untuk kuahnya. Setelah mendidih, masukkan buah palem, tahu, dan tempe. Biar rasanya makin enak dan gurih, kasih kuah santan. Aduk sampai rata deh. Oh iya, pohon palem ternyata termasuk dalam jenis pohon hias. Kalian bisa temukan di pinggir jalan, fams.
Tanaman yang sejenis dengan pinang ini bisa menyerap air hingga 200 liter per hari loh. Makanya pohon palem diberi julukan tanaman penghijauan. Kita geser ke Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Ada nih sup parede yang terbuat dari buah langsat, Fems. Wah, unik banget sih. Rasa sup yang gurih dan segar berpadu dengan sambal matah dijamin bikin keringetan. Katanya sup parede ini bisa meningkatkan stamina para nelayan loh. Kandungan rempahnya bisa menangkal flu. Bahkan buah langsat di dalamnya ampuh menggenjot selera makan. Sup parede ini memakai ikan kerapu, Fems. Bersihkan dan potong ikan kerapu sesuai selera. Ikan kerapu bisa dibersihkan dengan air laut ya. Lalu diamkan sesaat supaya rasa asin bisa meresap maksimal. Lalu kupas buah langsat, Fems. Pisahkan daging dari kulitnya. Oh iya, buah langsat ini juga bisa menghilangkan bau amis ikan loh. Lanjut, remas-remas daging buah langsat sampai keluar sari buahnya. Tambahkan kunyit bubuk, garam, dan gula, Fems. Disusul ikan kerapunya. Setelah bumbu meresap, masukkan irisan bawang merah dan bawang putih yang sudah ditumis. Biar cita rasa pedas makin berasa, jangan lupa tambahkan cabai rawit. Mantul! Setelah mendidih, kasih daun kemangi, Fems. Nah, ikan parede segarnya siap disajikan nih. Biar makin mantap, kita buat sambal matah ya. Haluskan cabai rawit dan garam, Fems. Jangan lupa kasih buah langsat dan penyet sampai sarinya keluar. Eits, jangan sampai biji langsat ikut pecah ya, soalnya bisa menghasilkan rasa sambal matah jadi pahit. Oh iya, buah langsat mirip dengan duku, Fems. Bedanya rasa buah langsat lebih asam. Kalau lagi musim panen, kita bisa lebih mudah menjumpainya di sekitar jalan poros menuju Kolaka Utara. Langsat kayak manfaatnya loh, Fems, ampuh melancarkan pencernaan sampai mengobati kanker. Keren ya! Nggak cuma buahnya aja, kulit buah langsat juga bisa jadi lotion untuk mengusir nyamuk. Kandungan antioksidan dan aroma dalam kulit langsat tidak disukai nyamuk tuh. Ini bukan betutu biasa, Fems. Ayam betutu khas Kabupaten Buleleng, Bali bisa dibilang spesial. Aroma dan bumbu rempah khas Bali meresap ke dalam daging ayam kampung. Mantap deh! Hahaha. Sebelum dimasak, ayam kampung harus dibersihkan dulu. Lalu masukkan daun singkong ke dalam perut ayam. Langsung balur daging ayam dengan bumbu khas Bali. Nah, bumbu ini biasa disebut dengan bumbu genep, Fems. Campurannya dari bawang merah, bawang putih, kencur, kemiri, kunyit, lengkuas, jahe, cabai rawit, serai, dan bumbu khas lainnya. Langsung deh rebus sekitar 2 hingga 3 jam supaya bumbu meresap sempurna dan daging ayam empuk. For your info nih, betutu berasal dari kata be yang berarti daging, sedangkan tutu artinya bakar, Fems. Maksudnya sih daging yang dibakar, Fems. Dulu betutu sering dihidangkan ketika ada upacara adat, misalnya odalan, otonan, atau perkawinan. Kalau sekarang udah banyak kok rumah makan yang menyajikan menu khas Pulau Dewata ini. Rasakan nih kenikmatan daging gepuk khas Kabupaten Subang, Jawa Barat. Rasa manis dari gula merah, aroma serta cita rasa yang kuat dari lengkuas bikin cita rasa daging gepuk enak banget. Bikin nagih, Fems. Katanya sih makanan ini dulu dijadikan bekal para petani dan pejuang. Soalnya tahan lama dan rasanya enak. Sebelum dimasak, daging sapi harus dibersihkan dulu. Lalu potong menjadi beberapa bagian. Rebus sampai tekstur dagingnya empuk. Kalau sudah matang, tiriskan dan potong daging menjadi 2 bagian, Fems. Lanjut, pukul-pukul daging supaya bumbu bisa meresap dan tekstur daging semakin empuk. Nah, proses inilah hidangan ini disebut dengan daging gepuk. Sekarang, ikat daging biar nggak berantakan dan bumbu meresap. Selanjutnya, masukkan bumbu ke dalam santan mendidih, Fems. Baru deh, masukkan daging gepuk. Masak sampai semua airnya menghilang. Sip, daging gepuknya udah bisa disantap nih. Biar lebih nikmat, bisa digoreng lagi ya. Mantap! Sesekali boleh loh nyobain kuliner ekstrim, botok tawon.
Menu sejenis pepes ini memakai sarang dan larva tawon, Fems. Kalian bisa menjumpai kuliner ini di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Cara bikinnya, potong sarang yang berisi tawon ya. Ukurannya kecil-kecil aja, biar gampang ngolahnya. Terus kukus deh. Lanjut, halusin bumbu, Fems. Ada cabai, gula merah, asam, tomat, sama bawang merah. Bumbu tinggal dicampur dalam sarang tawon yang sudah layu. Kemudian bungkus dengan daun pisang. Bungkus lagi deh sampai botok matang. Agar cita rasa botok tawon lebih khas, gunakan tungku dan kayu bakar, Fems. Katanya mengkonsumsi botok tawon ini punya banyak manfaat. Misalnya, bisa meningkatkan stamina dan vitalitas. Ayo, siapa yang berani coba? Banget sih bakpao landak ini, jadi gak tega makannya nih. Ternyata rasanya enak banget, apalagi disantap fresh dari kukusan, masih hangat dan empuk. Bahan untuk bikin bakpao landak ini masih sama kok dengan adonan bakpao umumnya. Tepung terigu, gula, vermipan, dan minyak pusaka tinggal diaduk sampai kalis. Eits, jangan lupa siapin pewarna dari arang bubuk. Lalu bentuk deh. Caranya, pipihkan adonan dengan mesin, gulung dan potong sesuai keinginan. Proses ini gak gampang, Fems. Soalnya bagian tengah adonan harus tetap tebal supaya isian coklatnya gak gampang keluar. Fems, isian coklat ini dibuat dari pasta coklat yang dibalur dengan kacang merah giling. Sekarang tahap paling penting nih, bentuk bola isi sampai menyerupai landak, Fems. Kita bikin bagian wajah landak dan mulut, lalu gunting bagian atas dan samping adonan hingga menyerupai duri landak. Lihat deh, lucu banget ya. Biar makin mirip, kasih mata, Fems. Langsung kukus deh. Nggak lama kok, cuma 5 menit, bakpao landak udah jadi. For your info nih, landak adalah hewan yang banyak terdapat di kawasan tropis, Fems. Landak menjadi hewan pengerat terbesar ketiga setelah kapibara dan berang-berang. Kalau mau pelihara landak, bisa kok. Ada landak mini yang lucu dan imut. Berbeda dengan landak hutan yang bisa melepaskan durinya. Landak mini ini hanya bisa membentuk tubuhnya menjadi bola sebagai bentuk pertahanan dari predatornya tuh. Tapi harus tetap hati-hati saat menyentuhnya. Soalnya landak mini ini bisa refleks dan mengembangkan duri-duri tuh. Kalau pakai tas kece gini jadi makin pede ya saat keluar rumah. Pilihan warnanya juga bervariasi, Fems. Ada putih gading, pink, kuning, sampai biru muda. Kalau begini bisa disesuaikan sama warna baju yang dipakai nih. Jadi lebih hits. Hehehe. Bentuk dan motifnya juga wapik pol, Fems. Pokoknya nggak pasaran deh. Tetap kece buat dibawa nge-mall. Kenalin ya, Fems, tas kerajinan ini namanya makrame. Itu loh, seni simpul menyimpul sampai menjadi kerajinan. Tali-tali ini bisa dibentuk jadi bunga dan wall hanging atau pajangan dinding. Keren kan? Ngomongin soal makrame, kerajinan ini dipercaya sudah ada sejak abad ke-13. Dibuat oleh penenun dari Arab, Fems. Dulu para penenun Arab hanya membuat handuk, syal, dan kerudung dari benang yang disimpul. Lama-lama bisa jadi kerajinan yang cantik. Fems, kata makrame berasal dari bahasa Arab migrama, yang berarti handuk bergaris-garis, hiasan pinggiran, atau selubung bersulam. Bentuknya yang unik dan cantik, kerajinan makrame dibawa ke Eropa pada abad ke-17. Dari sinilah makrame akhirnya menyebar ke seluruh belahan dunia, Fems. Sebenarnya kerajinan makrame dibuat dari bahan yang sederhana. Hanya benang makrame, gunting, dan 2 cincin jam emas. Sebelumnya, ukur dulu panjang tali sesuai ukuran yang dibuat. Baru deh ikat benang makrame dalam cincin jam emas. Tinggal bentuk motif dengan simpul yang dimau. Kelihatannya emang gampang, tapi bagi pemula cukup rumit sih. Kalau salah mengunci simpul tali, bisa-bisa kerajinan makrame gagal dibuat. Untuk membuat sebuah tas makrame ini butuh 2 tali simpul yang terpisah. Kalau sudah jadi, tinggal gabung jadi sebuah tas. Tara, jadi deh. Kalian bisa loh berkunjung ke workshop kerajinan makrame ini di kota Serang, Banten. Kalau mau bikin sendiri, bisa juga belajar sama ahlinya. Sebaiknya bahan yang digunakan dari tali katun supaya lebih mudah dibentuk.
Awalnya dulu aku sempat pakai bahan polikatun namanya, jadi bahannya kayak benang tapi kecil-kecil kayak benang rajut gitu buat crochet kalau nggak salah ya. Terus akhirnya karena benang itu sulit untuk dibikin pola macam-macam, akhirnya kita beralih ke tali kur. Kita juga sempat ke tali kur. Nah, ke tali kur banyak orang yang minta, kenapa nggak tali katun mbak? Gitu. Akhirnya kita ke tali katun dan itu lebih mudah, dan orang-orang di luar sana pun juga makainya tali katun ternyata. Fems, kerajinan makrame di sini sudah ada sejak tahun 2018. Awalnya pengrajinnya hanya belajar membuatnya dari sosial media. Hasilnya malah bisa menghasilkan uang tuh. Keren deh. Harga kerajinan makrame ini mulai dari Rp5.000 sampai jutaan rupiah per buah. Semuanya tergantung ukuran dan tingkat kesulitannya. Hebatnya lagi, kerajinan ini nggak cuma tersebar di seluruh Indonesia, tapi sudah sampai ke Sydney, Australia juga. Bikin bangga ya. Si hitam ini juga nggak kalah lucu dan unik, Fems. Ini bukan hiasan biasa loh, karena terbuat dari batu bara. Kerajinan khas dari Sawah Lunto, Sumatera Barat. Oh iya, kota Sawah Lunto dikenal sebagai penghasil batu bara, Fems. Jangan heran ya, kalau kerajinan seperti ini mudah ditemukan di sini. Untuk membuat kerajinan ini, pilih dulu batu bara yang berukuran besar, Fems. Lalu pahat sesuai model yang diinginkan. Setelah dibentuk, amplas permukaan batu bara yang masih kasar. Kalau ada bagian yang retak, langsung aja dilem supaya retakannya nggak makin besar. Tinggal bersihkan dengan kuas supaya bebas dari sisa amplas dan debu. Lalu cat patung dengan warna hitam secara merata. Baru deh divarnish. Jadi deh kerajinan batu baranya. Bisa jadi pemanis rumah kalian loh. Biar santai, kita main di pantai, Fems. Kali ini kita ke Pantai Pemutaran di Kabupaten Buleleng, Bali. Tapi tetap harus diingat ya, wabah COVID-19 masih belum usai, Fems. Kita wajib ikut protokol kesehatan, supaya liburan kita bisa tetap asyik. Hihihi. Nggak cuma pantainya aja yang ciamik, keindahan bawah lautnya luar biasa. Pokoknya beda dari yang lain, Fems, karena ada terumbu karang yang ditanam dengan metode biorock. Fems, metode biorock ini sudah ada sejak tahun 2000-an. Butuh waktu sekitar 3 bulan hingga metode biorock ini menunjukkan hasilnya, Fems. Pertumbuhan terumbu karang ini menjadi lebih cepat 6 kali lipat dibandingkan secara alami. Awalnya hanya ada 3 bagian rangka besi yang ditanam di laut pemutaran ini. Sekarang sih udah ada lebih dari ratusan bagan yang menghiasi area seluas 2 hektar. Bahkan lokasi ini menjadi biorock terbesar yang ada di dunia loh. Keren! Beragamnya bentuk biorock yang ditanam membuat para penyelam seolah berada di tempat yang sangat istimewa. Mantul deh pokoknya. Terumbu karang tumbuh dengan baik, ikan-ikan juga berdatangan. Laksana seperti surga ya, istimewa. Lanjut, kita mampir ke Taman Nasional di ujung barat Pulau Bali. Suasana di sini masih sangat asri loh. Hutan yang hijau berpadu dengan hamparan laut nan luas bikin tenang, Fems. Taman Nasional Bali Barat memiliki luas mencapai 19.000 hektar. Di sini, Fems, terdapat ratusan jenis hewan dan tumbuhan yang dilindungi loh. Keistimewaan Taman Nasional ini adanya pohon yang usianya sangat tua, Fems, yaitu pohon kresek yang bernama latin Ficus rigida. Meskipun udah berumur ratusan tahun, pohon ini masih terlihat kokoh, Fems. Wah, wajib nambah koleksi foto nih, biar eksis. Di Taman Nasional ini juga ada beberapa tanaman yang bagus untuk kesehatan. Misalnya, beluntas. Daun beluntas ini, Fems, bisa dijadikan sebagai obat penawar rasa lapar ketika tersesat di hutan. Daun beluntas memiliki senyawa alami berupa alkaloid, minyak atsiri, fosfor, dan flavonoid yang sangat baik untuk kesehatan tubuh, serta mencegah bau badan. Jangan lupa nikmati tenangnya teluk yang terletak di salah satu sisi Taman Nasional ini dengan perahu ya.
Udah 30 menit aja nih. Tetap semangat jaga kesehatan dan tetap jaga jarak ya. Semoga wabah COVID-19 ini segera berlalu. Beragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.